Materi hari ini adalah tentang foreign key. Foreign key secara sederhana dapat diartikan sebagai kunci asing. Kunci asing ini adalah sebuah atribut atau gabungan atribut yang terdapat dalam suatu tabel yang digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antara dua tabel. Dalam relational database, penggunaan foreign key merujuk pada suatu kunci primer yang terdapat pada tabel pertama atau dikenal juga dengan tabel master. Foreign key dapat menciptakan hubungan antara record yang terdapat dalam dua tabel yang berbeda dalam suatu database. Foreign key inilah yang menjadi kolom yang merujuk ke kolom primary key. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan masuk ke dalam database-nya. Database-nya kita tetap gunakan database kita dari minggu-minggu sebelumnya, yaitu database jual beli HP. Apa itu foreign key? Sebelum saya masuk ke foreign key, akan terlebih dahulu saya akan jelaskan tentang tabel master dan tabel transaksi. Tabel master adalah tabel yang dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, tabel master di database ini adalah tabel barang. Karena tabel barang memang isinya hanya berisi barang, kode barang, dan sesuatu yang berhubungan dengan barang. Dan tidak ada primary key dari tabel lain yang ada di tabel ini. Selanjutnya, tabel pelanggan juga adalah tabel master. Karena tabel pelanggan ini dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan tabel-tabel lainnya. Begitu juga tabel supplier. Berarti di database kita sudah mempunyai 3 tabel master, tabel yang dapat berdiri sendiri. Karena bisa kita lihat di tiap fieldnya, ini memuat hal yang berhubungan memang dengan nama tabelnya. Untuk tabel barang, semua fieldnya hanya berhubungan dengan tabel barang. Begitu juga tabel pelanggan, semua fieldnya berhubungan dengan tabel pelanggan. Tabel supplier, fieldnya juga berhubungan hanya dengan tabel supplier, tidak menyangkut dengan tabel-tabel lainnya. Sedangkan untuk tabel jual dan tabel DT jual, ini merupakan tabel transaksi. Kenapa? Karena dia memerlukan tabel lain. Dapat kita lihat di sini ada field kode pelanggan, di mana kode pelanggan ini adalah primary key di tabel pelanggan. Begitu juga di tabel DT jual. Di tabel DT jual ada nomor faktur yang merupakan primary key di tabel jual. Ada kode barang yang merupakan primary key dari tabel barang. Oleh karena itu, dua tabel ini bukan merupakan tabel master. Nah, apa itu foreign key? Kalau kalian sudah mengenal yang namanya primary key, sekarang kita akan mengenal yang namanya foreign key. Foreign key ini secara gampangnya adalah primary key yang digunakan di tabel lain. Contoh, di tabel jual ada yang namanya kode pelanggan, dan kode pelanggan ini adalah primary key di tabel pelanggan. Dan di tabel jual kita menggunakan kode pelanggan di area field name-nya. Oleh karena itu, di tabel jual posisi field ini adalah foreign key atau kunci asing. Jadi foreign key adalah primary key dari tabel lain yang digunakan di tabel tersebut. Nah, karena kita sekarang berada di area tabel jual dan ada field kode pelanggan di sini, maka kode pelanggan ini posisinya adalah foreign key. Begitu juga yang di area tabel DT jual. Nomor faktur itu adalah primary key di tabel jual. Oleh karena itu, posisi nomor faktur di tabel detail jual adalah sebagai foreign key. Begitu juga kode barang. Kode barang juga merupakan primary key di tabel lain. Oleh karena itu, posisinya di tabel ini adalah foreign key. Jadi ini adalah foreign key. Selanjutnya, kita akan membuat relasi antar tabel. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di slide tadi, dengan adanya foreign key,
maka kita bisa membuat relasi antar tabel. Contohnya, di sini tabel jual berelasi dengan tabel pelanggan karena ada kode pelanggan atau ada primary key dari tabel pelanggan di tabel jual. Tabel DT jual berelasi dengan tabel jual karena ada primary key dari tabel jual di tabel DT jual. Begitu juga dia berelasi dengan tabel barang. Alasannya sama, karena primary key di tabel barang kita gunakan di tabel detail jual. Bagaimana dengan tabel-tabel lainnya? Contohnya tabel supplier, karena memang kode supplier belum kita gunakan di tabel lain, maka tabel supplier memang belum memiliki relasi dengan tabel lainnya. Bagaimana cara membuat relasi antar tabel? Untuk membuat relasi antar tabel adalah kita ke tab database tools. Kalau di sini ada yang namanya relationships. Di sini akan ada satu jendela tabel. Ini untuk area tabel, ini query, ini dua-duanya, query dan tabel. Di sini kita masih bekerja dengan tabel. Oleh karena itu, kita masukkan semua tabel yang ada di dalam database kita. Karena saya ada satu tabel yang hanya untuk coba, maka tabel coba tidak saya masukkan ke area relasi. Maka saya add, close. Nah, di sini kita bisa lihat ada 5 tabel yang sudah ada di area relasi kita. Kita akan buat relasi antar tabel. Bagaimana relasinya? Seperti yang kita tahu, 3 ini adalah tabel master. Jika tidak ada tabel jual dan tabel DT jual di dalam area relasi ini, maka tidak ada yang namanya relasi antar tabel, karena mereka masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Tapi di sini ada yang namanya tabel jual dan tabel detail jual, maka akan ada relasi antar tabel. Kita mulai dengan tabel jual. Di tabel jual ada yang namanya kode pelanggan. Nah, kode pelanggan ini adalah primary key di tabel pelanggan. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa tabel pelanggan berelasi dengan tabel jual. Maka cara kita membuat relasi adalah dengan mengklik field dari tabel pelanggan. Jadi kita mulai dari area yang bernilai primary ke yang bukan primary. Kita tarik dari kode pelanggan primary, klik tahan ke kode pelanggan yang bukan primary. Jika sudah, lepaskan kliknya. Maka akan ada jendela edit relationship seperti ini. Di sini ada integritas data. Nanti saya akan jelaskan integritas dari data. Di sini saya akan buat relasinya. Selanjutnya, di tabel jual sudah selesai. Kita beralih ke tabel DT jual. Di sini ada nomor faktur. Berarti kita tarik dari nomor faktur yang primary ke nomor faktur yang bukan primary key. Tarik lalu klik. Lalu ada yang namanya kode barang. Kode barang berhubungan dengan tabel barang. Oleh karena itu, kita tarik dari area kode barang ke kode barang yang bukan primary. Klik. Maka inilah dia relasi antar tabel. Jadi mereka semuanya saling berelasi. Ada 4 tabel yang saling berelasi. Bagaimana dengan tabel supplier? Tabel supplier belum berelasi dengan tabel manapun, sehingga ini memang belum punya relasi dengan tabel-tabel lainnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang integritas dari relasi ini. Nah, di sini kita sudah buat relasi, kita akan coba bagaimana relasi ini bekerja. Nanti saya simpan. Kita akan coba dengan tabel jual dan tabel pelanggan, karena antara tabel jual dan tabel pelanggan itu ada satu field yang sama, yaitu field kode pelanggan. Di sini tabel pelanggannya sudah ada 3 data, sedangkan tabel jualnya belum ada data. Nah, di sini kita akan coba masukkan data
atau record ke dalam tabel jual. Nah, di sini tanggal faktur tipe datanya masih short text, belum diganti menjadi date or time. Sekarang kita akan mengganti menjadi date or time. Oke, lalu kita isi datanya. Nomor faktur misalnya saja ya, ini tanggal hari ini, dan kode pelanggan misalnya saya ngisinya asal. Apakah bisa? Apakah di sini ada relasinya? Ada, antara tabel pelanggan dan tabel jual. Di sini ada relasi. Kenapa data ini bisa lolos? Harusnya tidak boleh. Kenapa? Karena di tabel pelanggan tidak ada kode pelanggan 23. Sedangkan di sini kode pelanggan 23 lolos, tidak dianggap error. Hal ini disebabkan karena tidak adanya integritas data di relasi yang kita buat. Oleh karena itu, supaya kesalahan seperti ini tidak bisa terjadi, maka kita harus mengubah di bagian relasi. Kita ulang dari awalnya. Jadi ini relasinya bisa dihapus. Hapusnya, klik lalu tekan delete di keyboard, lalu pilih yes. Nah, saat kita buat relasi ini tadi, kita jangan langsung klik tombol create, tetapi terlebih dahulu kita centang bagian integritas. Jika sudah, baru kita create. Nah, di sini akan ada error. Kenapa? Karena memang antara tabel pelanggan dan tabel jual itu datanya tidak sama. Masih ingat di sini tadi data yang saya masukkan adalah kode pelanggan 23. Kode pelanggan 23 ini tidak ada di tabel pelanggan, oleh karena itu error. Ini kita hapus dulu. Jadi tabel jual dalam keadaan kosong. Kita coba sekali lagi relasinya, kita buat integritasnya, lalu create. Oke, sekarang integritasnya berhasil dibuat. Kita coba sekali lagi antara tabel jual dan tabel pelanggan. Sini ingat PLG 1, 2, 3. Kita coba di tabel jual, isi data yang tidak sama, 2, 3. Maka akan ada pesan error yang mengatakan bahwa kita tidak bisa menginputkan data yang berbeda dengan yang ada di tabel pelanggan. Kenapa? Karena ini sudah ada relate records-nya atau sudah ada relasinya. Ya, karena itu yang bisa kita inputkan hanyalah PLG 1, 2, dan 3. Misalnya saya masukkan PLG 001. Berhasil. Nah, itu dia fungsi dari integritas data. Sekarang kita akan coba lagi integritas data lainnya. Jadi ini misalnya kalian mau buat dia jadi integritas, jangan dihapus ya. Kalau tadi kan saya hapus. Itu cuma mencontohkan ke kalian bagaimana waktu kalian pertama kali buat relasi, kalian langsung atur integritas datanya. Tapi jika memang kalian buatnya sudah terlanjur tanpa integritas, maka kalian tinggal edit saja dengan cara double klik di area double klik di area garis. Oke, masih belum berhasil. Double klik. Nah, seperti ini baru berhasil. Jadi double klik baru kalian centang. Nah, di sini ada dua pilihan integritas. Yang pertama adalah cascade update, yang kedua adalah cascade delete. Apa bedanya? Nah, akan saya jelaskan. Ini kenapa tidak bisa? Karena tabel jual sedang digunakan. Jadi tabel jual dalam keadaan open, maka tidak bisa. Nah, perlu diingat untuk mengatur relasi, pastikan semua tabel dalam keadaan close. Kita coba lagi bikin relasi integritas datanya. Nah, berhasil. Oke, kita akan masuk ke dua tipe integritas data tadi, cascade update dan cascade delete, yang kita coba centang dua-duanya. Kita coba centang update dan delete, tabel pelanggan dan tabel jual. Kita coba buka lagi tabel pelanggan dan tabel jual. Cascade update, jika kita centang cascade update, maka nah ini misalnya kita gunakan kode pelanggan 001. Ini kita close.
Maka saat terjadi perubahan pada kode pelanggan 001, misalnya saya jadikan dia bukan 001 lagi, tapi 123. Nah, ini tadi adalah PLG 001, saya edit jadi PLG 123. Kita lihat apa yang terjadi dengan tabel jual. Apakah kode pelanggannya ikut berubah atau tidak? Tidak ikut berubah. Kita coba lagi. Tabel pelanggan kita close dan kita double klik tabel jual, maka bisa kita lihat di sini adalah kode pelanggannya otomatis berubah. Kenapa tadi pertama kali saya buka tabel jual datanya belum terupdate? Karena memang tabel pelanggannya sedang dalam keadaan aktif. Jadi kita close dulu tabel pelanggannya, baru kita buka tabel jualnya, baru di sini kita bisa lihat bahwa kode pelanggannya sudah berubah. Itu untuk cascade update. Jadi cascade update adalah jika ada perubahan data di area yang primary, maka foreign key juga akan otomatis ikut berubah datanya. Itu untuk update. Delete berarti delete juga sama. Di sini kita gunakan kode pelanggan PLG 123 di tabel jual. Sedangkan di tabel pelanggan kita akan coba untuk menghapus data ini. Delete record. Ya, kita delete record, apa yang terjadi dengan ini akan langsung terhapus. Jika cascade update tadi adalah jika ada perubahan di field primary key di area. Jika ada perubahan di primary key, maka foreign key akan ikut. Cascade delete juga sama. Jika Anda menghapus data primary key, maka di area foreign key data juga akan langsung otomatis terhapus. Dan ini harusnya tidak boleh terjadi, karena siapa tahu data ini masih kita perlukan. Misalnya kita punya kode pelanggan ABC 001 dan pelanggan ini sudah lama menjadi customer di toko kita. Suatu hari customer ini meninggal dunia dan kita mau menghapus datanya. Kalau kita hapus datanya, jika kita centang area yang delete, jika kita hapus data pelanggan yang sudah meninggal ini tadi, maka otomatis semua transaksi yang pernah terjadi, yang pernah dilakukan oleh pelanggan ini akan ikut terhapus, yang mana di area transaksi ini tidak dianjurkan. Data transaksi harusnya tidak boleh dihapus, karena biasanya untuk rekap per tahun, untuk laporan per tahun. Oleh karena itu, di area relasi perlu diingat bahwa yang kalian centang adalah dua ini saja, sedangkan yang cascade delete jangan dicentang. Jadi ini oke. Ini juga sama, tabel jual dalam keadaan aktif. Kita harus close dulu semuanya, baru kita bisa buat relasi. Jika sudah, oke. Yang ini juga harus pas ya nih kliknya. Centang dua ini saja. Yang ini juga sama, centang dua saja lalu oke.